Salah satu proses daur ulang yang wajib kita lihat di dunia adalah daur ulang sebuah pesawat. Saat ini banyak sekali pesawat yang telah dipensiunkan karena sudah habis masa operasinya, tidak layak terbang dan akan ditempatkan di tempat penyimpanan akhir pesawat udara. Pada umumnya, lokasi penyimpanan pesawat-pesawat ini terletak di daerah gurun pasir. Gurun pasir memang tempat ideal untuk menyimpan pesawat sehingga tidak mempengaruhi kondisinya. Dalam proses daur ulang, mesin pada pesawat menjadi komponen pertama yang harus diselamatkan. Hal ini karena mesin menjadi bagian paling bernilai di sebuah pesawat. Selain itu, harga mesin juga bisa mencapai 80% dari total harga pesawat itu sendiri. Setelah dibongkar, teknisi kemudian memeriksa dan memperbaiki mesin itu untuk dipasang ke pesawat lain. Tetapi jika tidak mungkin diperbaiki, mesin itu pun dibongkar menjadi beberapa bagian suku cadang. Hal ini dilakukan untuk mencari keuntungan lebih banyak dengan menjual bagian-bagian mesin secara terpisah daripada menjual mesin secara utuh. Setelah bagian mesin dibongkar, baru pembongkaran komponen lain seperti instrumen kabin penerbangan, kotak hitam, pengatur suhu udara, kontrol penerbangan, bagian pendaratan seperti roda dan hidrolik. Selain itu, ada juga sistem bahan bakar dan interior kabin seperti pintu dan jendela. Peralatan pendaratan pesawat merupakan komponen terakhir yang akan dibongkar. Setelah itu, barulah proses penghancuran badan pesawat oleh sebuah ekskavator. Badan pesawat tersebut dipotong-potong dengan cakar raksasa menjadi potongan besi yang lebih kecil agar pengolahan menjadi scrap logam lebih mudah. Proses pengolahan scrap ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pencacahan awal, pemisahan bahan bukan logam, dan pencacahan akhir. Proses pencacahan awal ini dilakukan untuk memperoleh serpihan badan pesawat yang lebih kecil lagi setelah diremukan oleh ekskavator. Setelah itu, pemisahan logam dilakukan untuk memisahkan bahan-bahan bukan logam yang masih bercampur pada serpihan-serpihan badan pesawat. Kemudian di pencacahan akhir, serpihan-serpihan logam yang telah difilter tadi menjadi scrap logam atau serpihan logam yang lebih halus lagi. Setelah mendapatkan scrap logam dan telah terkumpul banyak, scrap tersebut akan dilanjutkan dengan dikirim ke tempat peleburan logam untuk dijadikan barang-barang lain yang berguna. Penghancuran mobil. Proses daur ulang selanjutnya yang wajib kita lihat di dunia adalah daur ulang sebuah mobil. Hingga saat ini, banyak yang mempertanyakan jika ada mobil yang sudah tidak terpakai lagi, maka mobil itu akan dibuang kemana? Sebagian orang akan menjawab jika sebuah mobil yang sudah tidak terpakai akan dibuang ke tempat sampah dan daur ulang mobil. Namun ternyata mobil yang sudah tidak terpakai lagi akan dihancurkan dengan cara mendaur ulangnya. Salah satu proses di sejumlah negara yang sering disebut dengan shredding, yakni proses untuk melumat kendaraan jadi halus dan kecil-kecil sebelum kemudian didaur ulang menjadi produk lain. Shredding mesin ini menggunakan sebuah kendaraan ekstra besar, di mana kendaraan tersebut dapat mengangkat mesin yang berukuran raksasa. Dari mesin tersebut ada semacam penggiling yang menggunakan kinerja hidrolis untuk berputar dan saling silang atau intertwine. Beberapa orang mengatakan jika proses daur ulang mobil ini menjadi salah satu yang paling efektif. Diharapkan jika mobil yang masuk ke dalam mesin ini bisa keluar dengan lebih halus. Karena untuk proses daur ulang biasanya logam-logam dari kendaraan harus berbentuk serpihan agar tidak menyulitkan rumah daur ulang untuk reproduksinya. Salah satu bagian mobil yang bisa didaur ulang adalah olinya yang sudah sering digunakan oleh banyak orang sebagai pelumas rantai motor atau sepeda. Selain itu ada jok mobil yang nyatanya juga bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kita bisa saja mendaur ulang bagian ini menjadi busa karpet lantai hingga kursi santai untuk bekerja. Aki mobil yang sudah habis dan tidak terpakai seharusnya tidak dibuang sembarangan, mengingat hal itu bisa menjadi sebuah limbah bagi lingkungan sekitar. Daripada dibuang, mungkin kita lebih baik mengembalikannya ke dealer agar didaur ulang menjadi aki mobil baru. Kemudian ada besi dari mobil yang menjadi salah satu bagian penting dari sebuah mobil. Salah satu besi yang bisa dimanfaatkan di mobil adalah gagang pintu, karena bagian ini bisa didaur ulang menjadi bahan bangunan dan bahan baku pembuatan besi batangan. Ban bekas bakal menjadi bagian paling diincar oleh pengepul barang rongsokan, mengingat fungsi ban bekas ini sangat bermanfaat sekali, dan salah satunya adalah dengan menjadikannya sebagai bahan pembuatan karpet lem, bahan dasar aspal jalanan. Selain itu ada juga kaca mobil yang mungkin sudah retak yang masih bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan menjadikannya sebagai bahan pembuatan karpet lem, batok kaca, hingga bahan dasar blok beton. Emas dari limbah elektronik.
Proses daur ulang selanjutnya yang wajib kita lihat di dunia adalah daur ulang emas dari limbah elektronik. Hingga saat ini, emas merupakan salah satu logam mulia dengan nilai mahal dan banyak dicari orang. Selain itu, logam ini juga merupakan sebuah logam transisi atau trivalen dan univalen yang lembek, mengkilap, kuning, dan cukup berat. Logam ini tidak bereaksi dengan zat kimia lain, tetapi dapat bereaksi dengan terserang oleh klorin, fluorin, dan aqua regia. Sampai saat ini, kebanyakan emas digunakan oleh orang sebagai bahan investasi. Tetapi selain sebagai investasi, emas juga biasa menjadi bahan untuk perhiasan, dekorasi rumah, dan barang elektronik. Penggunaan emas pada barang elektronik karena daya antar listrik emas yang sangat baik. Tetapi kandungan emas di dalam barang elektronik hanya sekitar 0,13% saja. Meskipun begitu, kesempatan untuk meraih keuntungan sangat besar, terutama jika kita lihat dari banyaknya limbah elektronik saat ini. Salah satu caranya adalah dengan mendaur ulang barang elektronik tersebut, khususnya PC yang memiliki kandungan emas. Limbah elektronik yang tertimbun ini ternyata memiliki kandungan emas. Meskipun terbilang kecil, tetapi bisa dibayangkan jika limbahnya semakin banyak, maka emas yang dapat terekstrak pun akan semakin banyak. Sejumlah laporan mengatakan bahwa Cina menghasilkan sebesar 4 juta sampah PC. Sedangkan terhitung di seluruh dunia, limbah PC yang ada dari tahun 1994 hingga 2003, yaitu sebesar 500 juta unit. Salah satu cara mendaur ulang emas dari limbah elektronik adalah dengan leaching dengan amonium tiosulfat, yakni proses pelindian untuk menemukan ekstraksi emas maksimum pada suatu kondisi yang memakai limbah elektronik. Bagian ini berfungsi mengetahui pencucian emas dari alat elektronik yang masa pakainya sudah habis. Menggunakan tiosulfat amonium dan emas murni dapat terlepas dari larutan. Selanjutnya, melakukan proses leaching dengan tiosulfat atau pencucian dengan tiosulfat. Nantinya emas akan terikat oleh larutan tiosulfat dan akan melalui proses pemisahan lebih lanjut agar mendapatkan emas murni.